Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Eh, di sini saya Salman. Dan saya Fajri. Ya, di sini kita akan diskusi terkait fenomena yang terjadi belakangan ini. Dan kita akan merelitkannya dengan teori psikologi dari Carl Jung. Nah, Secara singkat, Carl Jung ini adalah seorang psikologis yang merupakan setahu saya itu muridnya dari Sigmund Freud. Namun si Carl Jung ini sendiri juga beberapa kali mendebate teori-teori yang telah dikemukakan oleh Sigmund Freud dan mengembangkan teori tersendiri. Seperti si Carl Jung ini kayak menambah apa yang telah disampaikan oleh Sigmund Freud. Nah, teori yang akan kita bahas itu adalah teori apa ya? Itu sih kita sebenarnya nggak bahas sejarahnya si Carl Jung-nya atau gimana, tapi lebih ke teori yang nanti kita aplikasikan ke sebuah fenomena. Oke. Oh ya, mengenai teori Carl Jung ini ada yang terkenal itu sih tentang psyche. Psyche ini dibagi menjadi 3 layer. Ada consciousness, unconscious, personal unconscious, dan collective unconscious. Psyche. Nah, psyche itu Jung tidak berbicara tentang kepribadian melainkan psyche. Psyche adalah kesatuan yang di dalamnya terdapat sebuah pikiran, perasaan, dan tingkah laku baik yang disadari maupun tidak disadari yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, terdiri dari ego atau alam sadar, yaitu ego diidentifikasikan oleh Jung sebagai alam sadar. Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Ego bekerja pada tingkat conscious. Nah, dari ego ini lahir perasaan, identitas, dan kontinuitas seseorang. Nah, terus yang kedua ada personal unconscious. Nah, personal unconscious ini adalah alam bawah sadar personal mencakup segala sesuatu yang tidak disadari secara langsung, tapi bisa diusahakan untuk disadari. Alam bawah personal adalah alam bawah sadar seperti yang dipahami oleh kebanyakan, yaitu mencakup kenangan-kenangan yang dapat ditekan karena alasan-alasan tertentu. Dan yang ketiga adalah collective unconscious, atau alam bawah sadar secara kolektif. Alam bawah sadar kolektif ini berisi hal yang diperoleh seluruh jenis manusia selama pertumbuhan jiwanya melalui generasi yang terdahulu. Ini merupakan endapan cara yang khas dari manusia mereaksi sejak zaman dahulu kala terhadap situasi seperti ketakutan, bahaya, perjuangan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Seperti itu. Berarti jika mengacu pada ketika itu sebenarnya relate sih dengan fenomena yang akan kita bahas, yakni fenomena terkait seorang anak berumur 15 tahun yang membunuh seorang balita. Yang beritanya sempat viral beberapa bulan ini. Banyak netizen yang mengucap monster, psikopat, dan lain-lain. Namun kita di sini akan membahas fenomena ini, momen ini menggunakan teori dari Carl Jung ini. Iya. Dari ketiga teori yang sudah disebutkan tadi. Benar sekali. Jadi kita membahas dari teori itu. Kemudian, kita lebih bahas ke psyche-nya itu sih, psyche yang ada 3 layer tadi. Ada conscious, personal conscious, sama consciousness, personal conscious, sama collective unconscious. Gini sih, sebelum masuk ke bahasan teorinya, kita ngulik dulu apa itu kronologis kejadiannya kayak gitu. Jadi secara singkat aja ya ceritanya itu, ada peristiwa kalau seorang anak yang umur 15 tahun ini membunuh seorang balita yang kalau nggak salah masih usianya beberapa bulan, kalau seingat saya 6 bulan. 6 bulan ya. Oh ya, ingat 6 bulan. Jadi
sekitaran 6 bulanan umur bayi itu ya, bayi yang Balita. di Iya. balita yang dibunuh Dibunuh. oleh si anak ini. Nah, Lah, si anak ini eh, apa ya? Si anak ini ternyata memiliki latar belakang yang memang sebenarnya kurang mengenakan, sehingga dia apa ya? Dia mengalami sesuatu yang sangat pahit bagi dia. hmm, Akhirnya dia meluapkan apa yang dia rasakan, luka itu, dengan membunuh seorang bayi itu. iya. Dan memang kalau kita pernah dengar ya beritanya itu, dia merasa puas ketika membunuh si bayi ini. Uh, Kemudian maka dari itu kayak, mungkin kalau kita melihatnya selintas pasti kayak kesel gitu, kayak kok bisa sih sekeji itu membunuh balita yang tanpa dosa, kok nggak mikir sih melakukan itu dan lain-lain. Namun kalau dikaji dengan teori ini, itu sebenarnya kita bisa apa ya, merelefkan beberapa fakta yang sebenarnya di Iya, balik. di balik kejadian tersebut. Ya, Hmm, benar. Jadi kita nggak serta merta menjudge kalau itu pure apa ya, yang dia lakukan itu hanya tanpa alasan, tanpa sebab kayak gitu. Namun ada alasan di balik semua hal yang dilakukan sebenarnya itu. Benar. Dan kalau mengacu dari teori terkait unconscious itu sebenarnya uh, seperti yang dijelaskan Fajri tadi, kalau uh, sebenarnya si wanita ini yang berperan, sebenarnya kan dalam diri kita itu ada ego ini kan yang secara nggak langsung kan sebagai apa ya, Alam bawah sadar dari alam diri bawah kita. sadar kita. Iya. Dan kalau dari video terkait psikologis yang saya lihat tadi itu sebagai gatekeeper, jadi dia yang memutuskan nanti apakah sebuah memori itu diletakkan dalam di pikiran, apa di apa ya, Di otak. diingat-ingat, atau Tahu? bahkan memori itu bila menyakitkan mungkin akan berusaha ditekan, dilupakan, dan diabaikan oleh si ego ini. Hmm. Nah, dalam kasus ini wanita si Si anak kecil ini. anak yang membunuh ini, Hmm. uh, dia itu sudah seperti apa ya, kayak egonya dia itu uh, dia merasa kayak sudah mentok karena dia sudah menyimpan itu, apa ya, ada sesuatu yang men-trigger apa itu, Egonya dia untuk men-trigger. berbuat Iya, sesuatu. Ya. jadi dari alam bawah sadarnya itu, ingatan-ingatan yang mengendap yang dia buang jauh-jauh di dalam pikiran itu, dia bermaksud untuk apa ya, secara tidak sadar akhirnya dia luapkan dengan membunuh itu, dengan membunuh si bayi umur 6 bulan ini. Bila dikasih dari unconscious, sebenarnya gini, uh, ternyata selama ini, uh, ya sebelum viralnya berita ini sih sebenarnya, jadi dia ini sebenarnya dicabuli oleh paman dan pacarnya. Oh. Jadi begitu. Jadi ya cukup mengejutkan sih, dan Iya. berita tentang terkait dia dicabuli, dan dia juga itu sih sekarang hamil 5 bulan Hmm. ketika Jadi di penjara. Dan plot twist sekali ya. Jadi apa, satu hal yang benar-benar tidak terduga dari berita awal yang sebenarnya kita ketahui, namun itu belum sepenuhnya benar dan belum sepenuhnya apa hal itu terjadi begitu saja. Seperti itu. iya benar. Nah, Jadi sebenarnya kita nggak tahu ya, kalau kalau ternyata uh, apa yang diberitakan media itu nggak lengkap sebenarnya. Jadi apa yang ada di belakang si anak ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh unconscious, kolektif unconscious ya. iya. Kolektif unconscious ini adalah sesuatu uh, yang mengelilingi dia, yang akhirnya mempengaruhi dia secara psikis, namun apa ya, secara tidak sadar gitu. Dan itu tersimpan di alam bawah sadar.
Dan maka dari itu si dengan dia dicabuli dengan oleh pamannya dan oleh pacarnya, akhirnya dia ini ternyata uh, merasa depresi sebenarnya. Maka dari itu egonya berusaha menekan memori-memori itu kayak gitu, menggunakan dam-dam. Dan karena kejadian ini berulang-ulang dan aku anggapnya sih kayak akhirnya memori-memori ini, memori-memori siksaan-siksaan pencabulan dari paman dan pacarnya itu akhirnya ketrigger oleh perbuatan yang sifatnya repetitif itu. Akhirnya si anak ini lebih apa ya, akhirnya dia itu kayak ingatan yang ada di unconscious di alam bawah sadar itu ketrigger kayak gitu. Ketrigger dan akhirnya dia melakukan sebuah pelampiasan yang sebenarnya dia tidak menyadari kalau itu adalah sebuah pelampiasan kayak gitu. Dan dia akhirnya membunuh si balita yang tanpa dosa dan tidak bersalah itu. Gimana? Seperti apa? Hal yang dilakukan ini karena egonya tadi yang berada di alam bawah sadarnya dia, apa? Hal apa yang perbuatan dia yang membunuh balita tadi, jadi secara tidak sadar begitu. Iya, jadi ada teori lagi kan, setelah ada conscious dan lain-lain itu tadi, ternyata apa yang dilakukan si anak ini adalah kompleksis. Kompleksis ini jadi seperti ini, kayak kalau dari yang saya baca tadi kayak kita melakukan sesuatu itu tanpa sadar, kita menganggapnya itu ya biasa saja tanpa motif kayak spontanitas. Namun orang-orang di sekitar itu mengerti apa yang ada di balik sesuatu yang kita lakukan itu. Jadi si anak ini tidak menyadari apa yang dilakukannya itu adalah merupakan bentuk pelampiasan dari rasa kekesalannya, dari rasa sakitnya, dari apa pengalaman-pengalaman yang seperti dicabuli oleh paman dan pacarnya itu. Iya benar. Jadi akhirnya dia melampiaskan itu sebagai bentuk apa ya, bentuk kompleksis itu tadi. Jadi sebenarnya orang-orang di sekitarnya mungkin mengerti kalau si anak ini sebenarnya melakukan itu karena dia itu memiliki rasa sakit, memiliki luka yang ditemukan oleh paman dan pacarnya itu mendapat tadi. Tekanan dari perilaku orang lain yang orang lain itu melakukan hal yang buruk kepada si anak ini gitu ya. Iya benar. Jadi ada di apa ya, dia melakukannya sebenarnya bisa dikatakan secara tidak sadar gitu. Meskipun dia melakukannya secara sadar, tapi apa ya, kayak dia tuh nggak sepenuhnya sadar kayak gitu. Dan dia dan bahkan mungkin saking kayak kalau kita melihat secara sekilas itu dia nggak merasakan kekecewaan gitu setelah membunuh. Dia malah kayak merasa apa ya, lega, lepas kayak gitu. Jadi apa ya, kayaknya ya itu sih kayak akhirnya dia itu apa yang berusaha dia lupakan itu ketrigger oleh perbuatan repetitif pencabulan dari paman dan pacarnya. Akhirnya si anak ini akhirnya melakukan pembunuhan itu. Jadi apa yang dikatakan media itu belum sepenuhnya benar ya, malah terkesan dilebih-lebihkan untuk apa ya, untuk membuat sosok anak ini terasa apa, seperti sudah melakukan hal-hal yang sangat keji tanpa tahu alasan di baliknya itu, seperti itu ya. Ya seperti itu sih. Jadi kayak uh, si anak ini sebenarnya juga ciptaan dari apa ya, dan dari apa ya, anak ini semakin memiliki apa ya, kayak identitas sebagai monster itu juga ciptaan dari media gitu. Dari pemberitaan awal cuma diberitakan apa ya, kasus pembunuhannya terus kronologisnya aja tanpa mengetahui latar belakang dari anak ini, kenapa kok bisa melakukan pembunuhan itu. Itu yang tidak diungkapkan media di awal. Dan komentar-komentar dari netizen juga yang kayak
seperti semakin memperburuk keadaan dari si anak tersebut. Padahal apa netizen sendiri juga tidak tahu apa-apa tentang kasus tersebut dan hanya apa berkomentar sebebas mereka, sebacot mereka tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi seperti itu ya mungkin. Nah, benar. Jadi eh, media ini kayak media ini memberikan bahan mentahannya. Nanti yang masak ini netizen gitu. Jadi netizen ini sebenarnya juga Uh, memperparah si anak, apa ya, mentalitas si anak. Ya memang sekarang dia nggak bisa mengakses apapun, nggak bisa mengakses internet dan lain-lain. Dia nggak bisa, apa ya, dia intinya masih jauh dari dunia luar. Namun nanti ketika dia keluar dan mengetahui eh, omongan-omongan netizen, ya sebenarnya kasihan juga sama masa depan anak ini. Dan soalnya kan manusia itu berhak untuk, apa ya, hidup dengan normal gitu ya. benar, jadi Hmm. berhak untuk hidup, terus berhak menjadi lebih baik gitu. Ya, jadi apa hal yang dilakukan di masa lalu atau perbuatan buruk dari orang lain itu sangat berpengaruh pada kehidupan nyatanya ya. Iya benar sekali. Jadi eh itu sih, jadi kayak kasus ini sebenarnya kalau diteliti dengan teori ini tuh sebenarnya malah, apa ya, bisa memberikan fakta yang sebenarnya, itu bisa menghubungkan fakta-fakta yang ada sehingga kita nggak serta merta untuk melakukan Hmm. judgement kepada Ya, seseorang. dan mungkin karena bisa apa kita analisis dengan teori ini atau apa si anak ini bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau bisa mendapatkan pembelaan terhadap kasus yang dilakukan sebelumnya seperti itu ya. Iya, Hmm. jadi ya sekarang memang, apa ya, miris sih, kayak dia sekarang posisinya sebagai tersangka pembunuhan, iya, dan Dan juga dia sebagai sebagai korban. korban Nah, pelecehan seksual gitu ya. Miris mm. juga sih kalau melihat ini. Jadi kayak, apa ya, kasihan gitu. Iya, Maka dari itu kayak kita nggak bisa bikin, apa ya, nggak bisa serta merta menjudge orang lain. sesuatu yang orang Iya, lain melakukan sesuatu sekecil, bahkan sekecil ini kayak gitu. iya, Itu bahkan punya beberapa latar belakang yang melatar belakang itu hal-hal yang pahit bagi pahit. dia. Jadi tidak semuanya hal-hal buruk itu terjadi begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Jadi pasti ada sesuatu hal di balik hal yang mereka lakukan atau hal yang sudah terjadi tersebut dan ada alasan tertentunya juga ya pasti. Iya benar. Heeh. Jadi nggak serta merta dia melakukan itu, pasti ada sesuatu yang melatar belakangi dia. Heeh. Nah, ini untuk kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua yang bisa kita relatekan dengan kehidupan nyata atau kehidupan kita sehari-hari. Yaitu seperti kasus yang baru-baru ini terjadi apa? Si Ferdian ya. Ferdian Iya, yang membuat video prank dari channel YouTube-nya yang sebenarnya ini video iseng atau bukan karena masih belum kita ketahui maksud dari apa tujuan dari si Ferdian ini ngapain bukan apa untuk melakukan hal seperti tersebut dan video prank ini hanya ditujukan pada waria saja tidak pada orang lain atau seperti ya contohnya kayak gelandangan atau pengemis atau satu hal yang lebih anu dari waria tersebut lah. Dalam video itu juga tidak disebutkan tujuan jelas dari si Ferdian ini untuk membuat video seperti itu. Malah terkesan ya sama seperti tadi, secara sadar dan tidak sadar. Karena ya untuk apa? Untuk apa? Memberikan apa namanya itu? sampah. Ya sampah dalam dikemas dalam bentuk apa kayak nasi kotak dan diberikan kepada si waria itu tadi. Dan ya tujuannya itu hanya diberikan ke waria. Dan dalam video
itu tidak disebutkan juga apa judul videonya tidak disebutkan juga dengan jelas akan diberikan kepada siapa, hanya video prank sampah gitu apa seperti itu. Iya benar. Mm-mm. Cuma dalam prakteknya dia akhirnya ngasihnya ke waria juga. Waria. Tapi juga ada sih satu satu anak kecil Ah. pas lagi patrol gitu kasih juga. Iya, iya sebenarnya memang motifnya hanya bercandaan, namun apa menjadi suatu hal yang besar karena media sosial itu tadi dan para netizen yang juga menjudge tanpa tahu hal apa yang sebenarnya terjadi di balik kejadian itu gitu. Dan beberapa kayak hal-hal yang sebenarnya itu tidak benar namun selalu dibesar-besarkan saat apa ada di media sosial. Apa contohnya itu seperti video permintaan maaf yang dibuat oleh Ferdian ini. Namun ternyata video permintaan maaf itu direkam atau diupload jauh sebelum video prank yang dia buat baru-baru ini. Dan entah kenapa ada seorang netizen yang mengirimnya ke akun media sosial di sebuah platform media sosial dan menganggap video itu adalah video yang baru saja diupload setelah video prank itu dibuat. Jadi sebenarnya banyak kesalahpahaman dan banyak juga hal-hal yang apa mungkin mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi seperti itu. Iya, jadi kayak apa ya? Memang keganasan dari media dan dipadukan dengan netizen ini benar-benar membahayakan gitu. Apalagi di dua kasus ini terhitung parah sih. Orang-orang juga serta-merta menjudge berdasarkan apa yang disampaikan oleh media tanpa mengetahui latar belakang sebenarnya di balik Iya. apa yang dilakukan. Iya, seperti itu. Dan dalam pembahasan teori ini jika dihubungkan itu uh, sama dengan kolektif unconscious. Jadi di mana alam bawah sadar yang bekerja secara kolektif. Nah, mungkin di video ini terdapat sesuatu di baliknya seperti atau apa kenangan buruk atau pengalaman buruk yang dialami oleh Ferdian kepada waria yang akhirnya entah dia sengaja atau tidak sengaja membuat video prank ini dan apa dari nasi kotak yang berisi sampah itu diberikan kepada si waria ini. Entah Jadi ada iya, kayak apa ya, semacam sesuatu yang disimpan dia terkait iya, pengalaman buruk dengan waria mungkin. iya, itu. Iya. Jadi kasus si Ferdian Paleka ini Ya. apa ya, sebenarnya dia menyimpan sesuatu memori secara mendalam kalau berdasarkan dari teori kolektif unconscious ya. Jadi dia di, dia menyimpan sesuatu di alam bawah sadarnya terkait, nggak tahu ya, mungkin ini masih asumsi sih sebenarnya, tapi agak relate sih sebenarnya Ya, sama masih bisa dihubungkan dengan teori itu. Iya. Jadi dia menyimpan, mungkin pernah dilukai oleh waria itu atau punya pengalaman yang sangat pahit dengan waria. Maka dari itu dia kayak akhirnya dia pernah membuat apa ya, kayak disclaimer atau pengakuan kalau bahwasannya dia membuat prank itu ya karena dia benci dengan waria. Karena Jadi atas dia dasar tidak suka pada waria dan akhirnya dia secara sengaja tidak sengaja membuat video prank tersebut. iya, dan dia miris sih, ibunya sebenarnya menyarankan dia untuk apa ya, membuat video berbagi lah, intinya video konten YouTube berbagi lah. Namun ya meleset gitu ya, perkiraan ibunya. Akhirnya Ferdian ini malah membagikan sampah kayak gitu. Tidak sesuai harapan.
Iya benar. Jadi kayak sebenarnya ada peran ketidaksadaran atas apa yang dilakukan oleh si Ferdian. Meskipun apa yang kita lihat adalah dia melakukan secara sadar. Hmm. Namun sebenarnya dia itu, aku berasumsi kalau dia itu sebenarnya nggak terlalu sadar sebenarnya. Ketika ide ini, mengasisi ide itu bersama teman-temannya, ini sih logikanya kalau pernah nggak sih kepikiran uh, kita lihat sampah terus wah ini enaknya dibagi-bagi seru jadi nggak masuk akal gitu loh kalau secara secara sekilas lah kalau kita pikir itu nggak masuk akal gitu masa lihat sampah dibagi-bagi ke orang kayak gitu sadari itu ya sih masa sih itu just pemikiranku sih. Iya. Jadi emang apa bisa dinilai tidak masuk akal karena ya mana ada orang yang hampir melakukan perbuatan yang secara sadar memberikan sampah gitu pada orang lain dan ditujukannya itu kayak secara langsung gitu seperti Iya kan kasihkan langsung ini buat kamu terus dibuka ya wadaw gitu. ya makanya itu kayak nggak aneh ya nggak Iya relate gak gitu sih kayak relate sekali kalau misalnya kita ngalamin iya yang belum gimana. iya sih kayak kalau yang kasusnya Ferdian ini kayak ya memang ketidaksadar alam bawah sadarnya itu juga mempengaruhi dia kayak gitu. Jadi Mm-mm. nggak serta merta dia melakukannya tanpa beban tanpa apa ya kelihatannya sih tapi kita nggak tahu Kelihatannya. ternyata dia punya luka yang akhirnya ya outputnya seperti itu ya Mm-mm. memang sangat tidak manusiawi dan sangat ya kurang ajar sih kalau Iya. tapi kita harus juga tahu sih sebenarnya motifnya itu apa kayak gitu. Mm. Dan dari rekaman di media atau saat direkam di berita-berita saat di TV nasional juga bisa kita lihat langsung juga apa dari raut mukanya dan ekspresi wajahnya saat ditangkap apa dia juga memiliki rasa seperti penyesalan dalam dirinya sendiri sangat terlihat jelas juga menurut saya ya karena tidak mungkin orang yang melakukan hal buruk tidak memiliki rasa penyesalan dalam dirinya sendiri. Jadi ya bisa saja apa apa video yang dia buat, video yang apa diupload ke YouTube itu secara sadar dan tidak sadar dan akhirnya dia menyesal sudah membuat video itu gitu. Seperti itu. Iya sih kayak ya kelihatan sih kalau dari Hmm. raut mukanya memang kayak dia kecewa sebenarnya namun Hmm. ya selain hasil itu ya dia itu nggak terlalu sadar sebenarnya kok dia bisa tiba-tiba output ide untuk memberikan sampah ke waria itu benar-benar nggak atau main-main gitu. Iya. Dan entah kenapa para komen netizen dan media sosial selalu melebih-lebihkan gitu. Ya begitulah peran dari media dan netizen ini ketika apa ya ada luka ada borok itu malah Tambah ngasih apa ya garam. ya dikasih garam kayak itu terutama perih iya gitu sih. Iya. Jadi ada ya seperti itu dua contoh kasus tadi yang sudah kita bahas dan kita diskusikan dan merelatekannya atau menghubungkannya dengan teori dari Carl Jung ini. Hmm. Bagaimana di apa bisa dipandang dari teori conscious ya, atau ego ke unconscious atau kolektif unconscious ini yang dikemukakan atau dibuat oleh Carl Jung ini. Itu. Ya itu dulu Ya, ya jadi seperti itu pembahasan dan diskusi dari kami berdua. Ya, gimana? ya udah udahlah ya sekian dari kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan Guys komen di bawah ini.